Shalom semuanya, apa kabarnya? Semua merasa masih luar biasa hari ini, amin. Masih diberkati Tuhan, amin. Amin. Meskipun kita masih pakai ibadah online, tapi hari ini kita lebih ramai. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang tiada pernah habisnya Tuhan bagi setiap kami Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa janjimu selalu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Untuk kesetiaan-Mu juga Tuhan pada setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin menyatakan Tuhan bahwa kami percaya Tuhan kan setiap janji-janji-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa keajaiban-Mu Tuhan akan datang Tuhan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Saudara-saudara semua, mari saya ajak kita hari ini kita mau habis-habisan penyembahan, kita hari ini mau habis-habisan puji-pujian untuk Tuhan. Kita mau sorakan nama Dia agar sorga bergetar mendengar setiap pujian kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Engkau janjikan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan kami tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
Tuhan, kami percaya Tuhan, untuk setiap rancangan-Mu Tuhan, untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Meskipun mungkin saat ini Tuhan, kami belum bisa melihat Tuhan goals dari setiap rancangan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan walaupun kami tak melihat Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan hati kami Tuhan hanya untuk-Mu Bapa. Kau yang terima hati kami Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Kami ingin menjadi murid-Mu Tuhan yang terus memancarkan sinarnya Tuhan untuk setiap orang Tuhan. Kami ingin menjadi terang-Mu Tuhan. Kau yang pakai setiap kami Tuhan, lebih lagi Tuhan dan lebih lagi setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami ingin Tuhan agar Engkau turut beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh Tuhan sama-sama Tuhan beribadah Tuhan. Kami boleh Tuhan diberikan kesempatan Tuhan agar kami masih bisa Tuhan memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Kami juga masih diberi kesempatan Tuhan untuk belajar Tuhan firman-Mu Tuhan yang baru Tuhan, agar kami Tuhan boleh di-refresh lagi Tuhan, agar juga setiap kami Tuhan boleh diperkuat lagi Tuhan imannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau nyata Tuhan atas setiap perbuatan kami dan setiap apapun aktivitas kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau selalu ada Tuhan bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah siap untuk memulai ibadah kita katakan amin. Segenap jiwa dan pengharapan Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan Tuhan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab Kau Raja kami Tuhan. Yeay! Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa,
lebih keras lagi. Yes Jesus, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama, Raja mulia. Yeay. Saya senang sekali hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama, nggak pakai syuting satu-satu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan, kalau kami hari ini Tuhan boleh Tuhan berkumpul lagi Tuhan. Semua karena mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu tiada batasnya Tuhan. Mungkin seringkali Tuhan kami merasa kami ingin meninggalkan Engkau Tuhan. Mungkin seringkali kita udah gak kuat buat ngelaluin semua pencobaan yang ada dalam hidup kita, dan kita merasa Tuhan kok jadinya kayak gini sih Tuhan. Tapi Tuhan mau bilang, nggak pernah sedetik pun Tuhan tuh ninggalin kita. Bahkan 0,00000 per 0,0001 per sekian lah ya. Nggak pernah dia ninggalin kita. Belum nyampe sedetik pun dia juga nggak pernah ninggalin kita teman-teman. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami ingin terus diperbaharui Tuhan. Kami ingin terus diteguhkan Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang sempurna Tuhan di dunia ini Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan Kau layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Yes, amin Tuhan. Hatiku teguh di
you Jesus, thank you Jesus. Yes, Tuhan. Hari ini Tuhan ingetin saya lagi bahwa meskipun hari ini mungkin kita merasa kita berdosa, kita merasa kita nggak layak, dan kita merasa udah nggak sanggup melewati. Tapi lewat penyembahan ini Tuhan mau bilang, anakku, tak pernah sedetik pun aku tinggalkan engkau. Walaupun emang jalan Tuhan gak selalu indah, jalan Tuhan gak selalu lurus, tapi Tuhan mau bilang Tuhan selalu menyertai setiap kita supaya kita bisa sampai tujuan kita bisa menerima kerajaan sorga sama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau terus setia Tuhan di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Di saat aku susah Tuhan, di saat aku senang Tuhan, Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu menyertai Tuhan. Mungkin di saat aku gak memikirkan Kau pun Tuhan, Kau tetap ada Tuhan. Kau yang terus hadir Tuhan, Kau yang selalu membuka lebar Tuhan pangkuanmu Tuhan, agar aku bisa datang kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk karya-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa merubah setiap hidup kami Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini lagi. Kita serukan dan kita katakan, Tuhan, sungguh begitu besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan dengan hati bersyukur, kita nyanyikan dengan hati penuh terima kasih pada Tuhan atas setiap perbuatannya yang sudah luar biasa atas hidup kita.
bersorak-sorai kita untuk Tuhan. Karena kasih-Mu terindah Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang luar biasa ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan bicara hari ini Tuhan. Kau yang pakai Tuhan hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan. Kiranya Tuhan lewat apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, setiap kami Tuhan boleh menerimanya Tuhan, kami boleh meremanya Tuhan, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan supaya kami cuma mendengar saja Tuhan, tapi kami ingin Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan yang bisa melakukan setiap kebenaran dari firman-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang baru. Kami serahkan Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap kita yang sudah siap mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom saudara, selamat siang, apa kabar semua? Hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu semua saudara yang ada di rumah maupun teman-teman yang lagi ada di sini, buat tim prophetic, tim multimedia yang sudah menyiapkan semua ibadah online ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik. Saya berdoa biar damai sejahtera tetap turun dalam keadaan apapun. Gak kerasa kita udah sampai di setengah tahun Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan cepat sekali 2020 berakhir dan kita sudah masuk bulan Juli, bulan yang baru. Dan gak berasa juga udah hampir 3,5 bulan kita melakukan ibadah online. Walaupun saya tahu Bapak Ibu semua, saya sendiri juga rindu ingin bertemu, tapi percayalah waktu Tuhan, rencana Tuhan, nanti Tuhan akan kasih yang terbaik. Mungkin dalam waktu dekat kita berdoa supaya kita bisa bertemu. Tapi in the meantime, saya percaya gereja tetap hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita semua. Dan hari ini saya bersyukur kita bisa memasuki bulan yang baru, bulan Juli, tema yang baru, tema ketiga kita di tahun ini. Minggu lalu Pastor Delvi sudah menutup tema pengorbanan dengan begitu luar biasa, dan saya percaya kita sudah belajar sesuatu yang baru, dan izinkan Tuhan hari ini buka hati Bapak Ibu Saudara, kita ingin belajar sesuatu lagi yang baru supaya menjadi bagian dari apa yang kita mau bangun rumah kita di tahun ini. Mari sebelum kita mulai, saya ajak teman-teman semua kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami tahu Engkau sangat baik, teramat baik. Tuhan izinkan kami buka hati, bicara atas kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua menerima sesuatu, belajar sesuatu, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, sehingga kami tahu, kami tetap berdiri teguh, Tuhan selalu baik dalam keadaan apapun. Bersyukur, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tema kita di bulan yang baru ini adalah maturity. Kita masuk dalam tema kedewasaan, kata yang seringkali sebenarnya mudah dimengerti, teman-teman semua tahu apa artinya, tapi seringkali gak banyak orang yang bisa memahaminya. Nah Bapak Ibu, saya selalu bilang beberapa kali bahwa kita bisa bertambah usia kita bisa bertambah tua, tapi belum tentu kita bisa bertambah dewasa. Ya, jadi usia itu otomatis Bapak Ibu, kita bisa tambah tua. Tapi belum tentu dengan bertambahnya usia kita bisa menjadi dewasa. Karena kedewasaan itu adalah sangat penting, baik rohani maupun jasmani kita. Saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang penting karena maturity dalam bahasa Inggrisnya itu kata dasarnya terdiri dari kata mature, yang artinya adalah itu matang. Sama seperti Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita masak sesuatu, sayur dan segala macamnya, kalau itu belum matang dan kita langsung makan, ya kan rasanya nggak tepat ya gitu ya. Jadi rasanya sehingga aneh. Sehingga kematangan itu penting. Tingkat kematangan itu menentukan bahwa apakah ini kita bisa cerna, kita bisa makan apa enggak. Dan tentunya dalam konteks visi gereja kita tahun ini, kedewasaan itu sangat dibutuhkan untuk buat kita membangun rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan hanya akan bisa terbangun kalau isinya adalah orang-orang yang dewasa. Kalau isinya bukan orang-orang dewasa, alangkah sulit sebuah rumah untuk dibangun. Rumah tangga itu akan bisa tercipta dengan baik kalau suami dan istrinya adalah orang-orang yang dewasa.
Saudara bisa bayangkan kalau suami istri adalah isinya anak-anak kecil, sehingga rumah tangga itu pasti akan cenderung untuk berantakan. Nah, kenapa dewasa itu penting? Efesus 4 ayat 11-15 firman Tuhan bilang begini. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, ayat ini jelas bahwa pengetahuan saja kata Tuhan tidak cukup. Artinya adalah kita juga perlu sampai mencapai pada kedewasaan penuh. Makanya sekali lagi saya bilang, kalau rumah Tuhan isi orang dewasa, orang matang, seperti firman Tuhan bilang, maka kita di dalam rumah Tuhan akan bisa bertumbuh dengan cepat. Kenapa? Saya mau kasih tahu gini, kalau sebuah rumah isinya adalah orang-orang dewasa, gak akan ada banyak orang yang dikit-dikit ngambek, yang dikit-dikit kecewa, yang dikit-dikit mungkin marah-marah yang tanpa alasan, atau dikit-dikit orangnya bingung, atau dia bingung mana nih yang benar ya, kok yang ini kelihatannya benar, yang ini benar segala macam. Buat saya, kalau orang sudah mencapai kedewasaan penuh, harusnya dia bisa langsung membedakan mana yang benar, mana yang enggak dengan cepat. Dia bisa tahu, oh ini tuh kurang tepat, oh ini tuh harusnya salah. Tapi kalau ketika kita belum mencapai pada titik itu, dan kita pasti masih diobang-ambingkan oleh begitu banyak pengajar. Bapak Ibu, belakangan ini begitu banyak pengajaran, begitu banyak informasi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya kedewasaan penuh untuk belajar, maka kita akan gampang untuk diombang-ambingkan tanpa arah. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu, menjadi dewasa itu nggak otomatis. Menjadi tua itu otomatis, Bapak Ibu nggak bisa komplain. Ya kan? Sering sekali kita kalau udah ulang tahun, masuk umur 30, wah 40, aduh pengen tetap 30 gitu kan, gak bisa gitu ya, otomatis kita akan bertambah tua. Saudara komplain apa gak komplain, itu udah otomatis. Oke, tapi bertambah dewasa itu gak otomatis. Bertambah dewasa itu mesti dilatih, mesti ada latihannya, jadi gak otomatis. Nah, di firman Tuhan, Ibrani 5 ayat 11-14, firman Tuhan bilang begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hal pertama yang ditawarkan oleh si jahat adalah manusia akan bisa jadi mirip seperti Tuhan. Itu yang ditawarkan oleh iblis. Sehingga iblis bilang, kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan yang jahat. Nah, sejak saat itu kita jadi tahu mana yang baik dan jahat. Tapi kita tidak terlahir dengan kapasitas langsung otomatis untuk bisa tahu mana membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena itu kita perlu dilatih. Makanya seringkali kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari begini. Yang jahat itu, yang gak benar itu suka dibungkus dengan yang baik. Jadi yang kelihatannya baik itu ternyata belum tentu beneran baik. Karena banyak yang dibungkus. Sehingga banyak orang tertipu, banyak orang ketemu barang-barang palsu. Betul? Banyak orang-orang yang mereka rugi karena mereka pikir ini semua baik dan segala macamnya. Ternyata ada juga banyak orang yang serigala berbulu domba. Dipikir dia baik, kita menaruh pengharapan terlalu banyak, sehingga terus kemudian kita salah. Termasuk hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang mereka anggap baik, ternyata mungkin salah. Pacar yang kita pikir the last person of our life, ternyata setelah menikah berubah jadi total. Ada banyak orang terkecoh, tertipu karena mereka belum melatih kemampuan itu untuk membedakan mana yang baik dan jahat. Nah, firman Tuhan bilang begini, orang dewasa adalah orang yang mempunyai panca inderanya yang terlatih. Jadi bukan cuma soal punya panca indera, dia panca inderanya yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang mana yang jahat. Kenapa mereka terlatih? Simple, karena mereka melatihnya. Ya kan,
Nggak usah rumit. Kenapa mereka bisa jadi terlatih? Karena mereka biasa untuk melatihnya, bukan cuma didiemin begitu aja. Sehingga mereka mudah untuk mendeteksi kalau ada yang keliru atau ada yang salah. Nah, dalam konteks kedewasaan, dalam konteks melatih panca indera, salah satu panca indera yang paling penting sehingga ini, karena ini minggu pertama kita masuk tema ini sehingga saya memulai dengan ini, salah satu panca indera yang paling penting menurut saya adalah panca indera mengenai pendengaran. Panca indera mengenai, karena semua dimulai dari, mungkin semua bisa dimulai dari melihat, tapi buat saya mendengar jauh lebih penting, di tingkatnya lebih level, lebih atas daripada melihat. Karena gini, ada perbedaan mendasar antara mendengar dan mendengarkan. Beda nih. Mendengar dan mendengarkan beda. Mendengarkan ini levelnya udah menyimak. Kalau dalam bahasa Inggris, itu perbedaan antara hearing sama listening. It's totally different. Hearing sama listening. Bedanya begini, anjing saya namanya Max, dia juga bisa mendengar. Tapi dia belum tentu bisa menyimak. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ironisnya adalah buat saya, menyimak atau mendengarkan adalah keahlian yang sangat dibutuhkan dalam hal berkomunikasi, tapi paling sedikit diajarkan. Saya ulang, ironisnya adalah mendengarkan itu adalah hal yang sangat paling dibutuhkan dalam berkomunikasi, tapi paling sedikit diajarkan. Nggak percaya? Coba lihat. Coba Bapak Ibu lihat pelatihan motivasi atau sales. Kebanyakan mereka kan ngomongin apa? Public speaking, betul? Bagaimana confident bicara di depan orang. Bagaimana Anda nggak malu berbicara di depan 500 orang. Bagaimana Anda bisa confident ngomong di depan atau dan segala macam menawarkan diri. Atau kalau training salesman, bagaimana Anda bisa bernegosiasi supaya Anda bisa ini. Kebanyakan pelatihan seperti itu. Jarang kita temukan ada pelatihan mendengarkan. Kita hanya fokus untuk mendengarkan. Yang dilatih adalah selalu mengenai ngomong terus-terus, public speaking dan segala macam. Public listening sangat kecil karena gini loh, fokusnya itu selalu membuat saudara bisa untuk berhasil di depan dan lain sebagainya, untuk bisa berkhotbah. Kayak contoh dalam pelatihan berkhotbah, kebanyakan pelatih akan melatih untuk bagaimana saudara bisa berkhotbah di depan. Tapi jarang ada pelatihan bagaimana kita menyimak sebuah khotbah. Bagaimana kita mendengarkan sebuah khotbah. Karena saya percaya gini, kalian mendengarkan ini bukan kalian yang mudah. Ini memang kalian yang sulit, keahlian yang sulit. Sehingga semua orang perlu belajar termasuk diri saya. Saya sendiri pun masih belajar. Karena gini loh, kenapa sulit? Karena mendengarkan itu selalu bukan bicara soal diri sendiri. Mendengarkan itu selalu bicara soal orang lain. Jadi kalau kita mendengarkan, kita menempatkan fokus pikiran kita pada orang lain. Interestnya tuh di orang lain, bukan di diri kita. Sementara kebanyakan manusia pada umumnya interestnya kepada diri kita sendiri. Kalau mendengarkan, kita taruh pada orang lain. Ini yang bikin susah. Sekali lagi, karena diperlukan kedewasaan untuk mau melakukan interestnya kepada orang lain. Sebab pada dasarnya sekali lagi, kita lebih senang taruh interest kita pada diri kita sendiri. Itu kan sifat, bukankah itu sebuah sifat seorang anak kecil, betul? Betul? Anak kecil kan demennya pokoknya dia diperhatikan dan lain sebagainya. Pokoknya semua tentang saya. Itu anak kecil. Justru itulah makanya kenapa kita dibutuhkan kedewasaan supaya Bapak Ibu untuk bisa belajar mendengarkan orang lain. Nah, seorang profesor di Amerika namanya Sherrod Miller, Bapak Ibu bisa cari nanti di Google, namanya Sherrod Miller. Dia unik, saya temukan fakta ini cukup unik. Dia mengadakan sebuah program training dan workshop yang namanya judulnya couple communication. Jadi training workshop itu namanya couple communication. Latar belakang, nah waktu saya pelajari latar belakang program ini dibuat adalah karena gini, waktu di Amerika pada saat itu banyak sekali dokter yang dituntut sama pasiennya. Gara-gara salah kasih obat. Banyak dokter dituntut sama pasiennya karena salah kasih obat. Bukan karena dokternya kurang pandai. Semua dokternya pinter-pinter, lulusan terbaik Amerika. Tapi rata-rata karena salah diagnos. Salah mendiagnos penyakit dia. Nah, waktu diteliti kenapa penyebabnya, karena kemampuan dokter ini untuk mendengarkan pasiennya sangat rendah. Dia lebih berfokus pada apa yang langsung ada di pikiran dia. Karena itu programnya Profesor Sherrod Miller ini, garis besarnya itu ditekankan bukan soal bicara, tapi mendengarkan. Jadi,
sampai sebegitunya karena gara-gara salah diagnos terus kemudian dokter sampai terus kemudian salah kasih diagnos obat, makanya itu sebenarnya fokusnya kepada mendengarkan daripada harus berbicara. Karena itu saya mau bilangin bukti mendengarkan itu sulit itu sebenarnya adalah contoh kayak begini. Saudara hari ini dengar pengajaran firman Tuhan melalui online ataupun yang ada teman-teman dari sini, saudara dengar atau tiap minggu dari kemarin, dari setiap minggu kita dengar ajaran demi ajaran, betul? Setiap minggu kita belajar. Tapi kemampuan saudara mendengarkan pengajaran setiap minggu itu yang menyebabkan saudara berhasil atau nggak berhasil. Saudara boleh dengar pengajaran yang baik dari manapun. Saudara boleh mendengarkan pengajaran baik dari mana setiap minggu. Tapi kemampuan saudara mendengarkan itu yang menentukan. Bukan seberapa banyak saudara mendengar, tapi bukan mau saudara mendengar, itu menentukan saudara berhasil apa enggak, berkembang, berbuah apa enggak. Karena itu jangan salah kalau jangan bingung kalau ngelihat ada satu kelompok misalnya sama-sama mendengarkan pengajaran yang sama, tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang salah bukannya ngajar kadang-kadang, tapi yang salah adalah kemampuan mendengarkan setiap orang-orang itu gitu. Kemampuan saudara mendengarkan akan mengakibatkan ada orang yang diberkati Tuhan hidupnya luar biasa, tapi juga ada yang sebaliknya. Mereka mendengar hal yang sama, tapi kemampuan mendengarkannya beda. You can hear, but you don't listen. Saudara bisa mendengar, tapi saudara belum tentu mendengarkan. Hearing itu kayak cuma menyerap gelombang suara. Tapi kalau listening, mendengarkan, itu konsep antara hearing, berinterpretasi, evaluasi diri, pengertian, ingatan, memori disimpan, terus kemudian respon. Nah itu bedanya, panjang. Sama kayak hubungan suami istri, sama kan, banyak istri yang suka komplain kalau suaminya tidak mendengarkan dia dengan baik. Karena sekali lagi, dibutuhkan kedewasaan untuk bisa mengerti satu dengan yang lain. Hubungan orang tua sama anak juga sama. Sering banyak anak komplain bahwa orang tua gak mau mendengarkan. Betul? Tapi yang lucu adalah nanti ketika anak-anaknya besar, udah dewasa, terjadi kebalikan. Orang tua komplain, anak-anaknya gak mau mendengarkan mereka. Dan begitu seterusnya. Kalau saja kita bisa mendengarkan dengan baik, ada begitu banyak problem yang terjadi, masalah yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Kayak contoh tadi antara dokter dan pasiennya. Saudara, ini tahun berapa? Saya sampai lupa. 2020 ya, oke. Oke. 2018 akhir suatu ketika udah masuk mau bulan Desember, suatu ketika saya tiba-tiba punya masalah. Jadi dimulai dari November pertengahan saya punya masalah yang tadinya kecil tapi lama-lama sangat mengganggu karena saya diemin memang kesalahan saya. Jadi ada saya punya sebuah masalah gini, saya ngerasa tiba-tiba dalam titik tertentu, random banget nggak lagi ngapa-ngapain, saya ngerasa sakit sekali di perut saya. Sakitnya nggak karuan. Dan makin lama tingkat sakitnya makin parah dan cenderung terus kemudian saya nggak bisa buang air kecil, sakit banget segala macam. Waktu itu awalnya cuma dimulai dengan mual nggak tahan, rasanya pengen mual, apa yang masuk mual. Saya pikir dulu saya sering masuk angin sehingga terus kemudian bilang sama istri ya kita sama-sama sok tahu gitu ya minum tolak angin dan lain sebagainya bla bla. Tapi makin mau masuk Desember makin parah. Saya ingat banget waktu itu kalau nggak salah di Jakarta mau Natalan, saya juga waktu itu mau pelayanan tapi makin lama makin sakit. Jadi yang saya lakukan kalau udah sakit biasanya saya tiduran dulu sebentar gitu ya, terus nanti bisa sembuh, sebenarnya bisa sembuh. Tapi makin lama makin parah. Akhirnya saya memutuskan untuk dokter. Nah, masalahnya kan kita bingung nih, waktu itu saya bingung, ke dokter mana? Saya tuh sakit mual, jadi kita pertama datang ke dokter umum. Dokter umum tanya sama saya, sakitnya gimana Pak? Saya mual tuh dia cek ini, segala macem. Wah ini kayaknya mungkin masuk angin katanya, masuk angin, dikasih obat, saya pulang. Tapi gak sembuh-sembuh setelah seminggu. Nggak ada perbaikan. Terus saya kembali lagi ke dokter yang sama, saya bilang dok nih gak sembuh-sembuh gini. Terus dokter bilang, oke deh kamu coba ke dokter gastro katanya. Mungkin ada masalah dengan pencernaan, saya datang ke dokter gastro. Dokter gastro periksa, nggak ada masalah dan lain sebagainya bla bla bla. Terus kemudian saya nggak ada masalah. Nah, tapi untungnya saya ingat banget ini proses udah lama ya, jadi udah ke dokter udah seminggu soalnya. Dokter gastro ngerasa tidak ada masalah, tapi terus kemudian sebelum saya pulang dia bilang begini, coba saya penasaran, dia lakukan USG sama perut saya. Karena dia udah cek dari sisi gastro saya nggak punya masalah. Terus kemudian dia cek, dia pakai USG dan atas kejelian dia menemukan sebuah titik di USG itu ada di atas bagian usus saya.
Dan dia bilang begini sama saya, Pak, saya rujuk Bapak ke dokter lain. Dokter khusus bagian apa sih istilahnya ya? Namanya apa ya? Dokter apa itu? Urologi, ya dokter urologi. Jadi dokter urologi yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Dia suruh bawa foto USG ini, bawa. Dia bilang begini sama saya yakin masalahnya di urologi. Saya pindah. Kan nggak harus, nggak langsung gitu. Ada jeda lagi berapa hari, saya pindah lagi ke dokter urologi. Dan kali ini ternyata tepat. Jadi setelah hampir 3 minggu saya keliling-keliling dokter, akhirnya saya ketemu dokter urologi, dia tepat. Dia menemukan sebuah batu kristal yang sangat kecil, posisinya masih di atas usus saya gitu. Itulah yang bikin saya mengganggu. Jadi batunya tuh belum sampai ke bagian bawah, makanya sakitnya suka naik turun, dan ini mesti diatasin. Seketika itu juga dia langsung bilang begini, Bapak mesti langsung nih lakukan tindakan. Karena batunya masih kecil, nggak perlu operasi besar, tapi dia bisa pakai alat apa saya lupa namanya, pokoknya sistemnya ultrasonik yang dipecahkan dari luar gitu. Jadi dia minta cepat. Saya ingat banget itu kira-kira sekitar seminggu sebelum saya harus terbang ke Jepang. Karena saya harus berlibur dengan istri dan anak saya hampir mau batalkan. Tapi karena saya pikir gimana, kalau nggak batalin, saya minta dokternya gini, kalau nggak sempet dok, saya minta obat penenang deh. Kalau saya lagi kambuh gitu ya, di sana saya mau minum gitu maksudnya. Yang penting supaya bisa happy. Tapi terus kemudian istri saya dorong dokternya gitu ya, bisa tindak cepet gak? Akhirnya kita tindak dalam tempo 1 malam, 1 hari, nggak perlu pulang, operasi langsung, selesai. Saudara, pemulihannya memang takes time, 2-3 hari, saya masih kayak kesulitan dan sangat sakit kalau buang air kecil, tapi itu berakibat pada saat saya pergi berlibur, saya bisa berlibur dengan tenang, gak pernah sakit lagi sampai hari ini. Nah, masalahnya gini, saya tidak bisa mengutarakan kepada dokter apa yang sakit yang kadang-kadang kita alami dengan detail. Sementara dokter juga kadang-kadang mendengarkannya tidak dengan detail, betul? Saya kadang-kadang gak bisa nyalain dokter, mungkin karena waktunya terbatas, dia juga punya waktu lain, punya banyak pasien. Nah ini yang mengakibatkan, kalau saja antara saya ngasih tahu sama yang mendengarkan langsung klop, saya nggak perlu 3 minggu. Saya pikir dari awal Desember saya udah selesai. Nah ini adalah contoh di mana kalau Bapak Ibu semua bisa mendengarkan dengan baik, begitu banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan baik. Nggak cuma soal dokter dan pasien, pembeli dan penjual sama. Pernah ditelepon nggak sama salesman? Yang kalau telepon dia nyerocos aja nggak berhenti, nggak kasih kita kesempatan. Bapak saya bisa bantu, Bapak dapat privilege, bla 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 segala macam gitu kan, nggak pernah berhenti. Kalau saja dia berhenti dulu mendengarkan, dia langsung bisa menghemat waktu dia kan, bahwa apakah kita lagi butuh atau enggak. Pengacara dengan klien atau pemerintah dengan rakyat, semua sama. Seringkali kita punya masalah karena tidak kita punya kemampuan mendengarkan dengan baik. Karena begini Bapak Ibu, waktu kita berbicara, waktu kita ngomong, itu tuh kita kayak ngasih tahu sesuatu yang kita udah tahu. Betul gak? Kita kan ngomong nih, kita ngasih tahu sesuatu yang kita udah tahu. Tapi waktu kita mendengarkan, kita tuh mencari tahu apa yang dia tahu. Kita tuh mencari tahu apa yang dia tahu. Dengan kata lain, waktu kita mendengarkan, sebenarnya kita belajar. Kita belajar tentang orang lain, kita belajar apa sih dia ini gimana, kita belajar apa sih yang dia butuhkan. Jadi sehingga kita bisa menemukan apa yang orang lain tahu, bukan soal apa yang kita tahu. Tadi saya bilang di awal di depan, saya percaya bahwa mendengarkan itu aksesnya jauh lebih besar daripada melihat. Terkadang melihat saja masih ada yang kurang. Saudara mau tahu apa buktinya? Makanya buktinya adalah televisi semuanya mesti ada suara. Betul? Nggak ada televisi yang nggak ada suaranya. Nggak ada. Tapi kalau mendengarkan saja ada. Radio, podcast, ya kan? iTunes, Spotify, mendengarkan aja ada. Gitu. Nah, sama juga dengan Tuhan. Kita nggak bisa lihat Tuhan secara fisik. Tapi kita bisa mendengar suaranya. Akses untuk mendengar Tuhan itu jauh lebih terbuka. Ibrani pasal yang ketiga ayat ke-7 bilang begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Wahyu pasal 2 ayat 7 bilang begini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita mendengar jauh lebih baik pada saat kita tenang. Setuju? Pada saat suasana hening, sepi daripada ramai-ramai. Ada sih orang yang bisa mendengarkan di keramaian, tapi tentu lebih fokus. Kalau situasi berisik atau ramai, walaupun kita dekat, kita ngomong mesti teriak-teriak, gitu kan? Tapi kalau jadi nggak jelas, tapi kalau kita dalam suasana tenang, kita bisa mendengarkan jauh lebih baik. Makanya saya secara personal
jauh lebih suka kalau saya berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan, berdoa, itu saya cari suasana yang sepi, tenang, rileks, gak banyak pikiran, gak banyak gangguan. Sehingga sometimes saya bisa dengar lebih detail, lebih tajam gitu. Saya tidak terlahir punya kemampuan visual mendengarkan Tuhan secara langsung, tapi saya melatih diri saya untuk cari momen yang tenang. Kalau saya punya masalah, saya pengen dapat jawaban seperti apa Tuhan kasih saya. Saya cari momen yang tenang, saya pengen tahu Tuhan saya mesti gimana kalau diantara ada pilihan. Jadi kemampuan mendengarkan saudara mesti dilatih. Nah, apa sih untungnya kita mendengarkan? Saya mau kasih tau gini. Yang pertama, kalau kita mendengarkan, itu adalah sebenarnya bentuk atau suatu tanda dari kasih. Kita kan sering bilang kita mengasihi orang banyak. Buat saya, itu mendengarkan adalah bukti dari tanda kasih. Kenapa? Karena gini, mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menuduh, tanpa berusaha untuk menjawab, tanpa berusaha untuk nyeplos, itu adalah sesuatu yang susah. Tapi kalau saudara bisa lakukan ini adalah tanda bahwa saudara mengasihi orang itu. Saudara bisa mendengarkan tanpa harus menghakimi. Sehingga orang waktu cerita, ngomong sama kita dia bisa merasa nyaman, mereka bisa share masalah mereka, kekhawatiran. Coba bayangin begini, kalau lagi ada orang cerita, belum juga selesai dia cerita, terus kita udah motong. Kamu nih cupu lah, gitu. Gitu aja takut, gitu. Kita udah potong gitu kan. Itu saudara tidak memberikan rasa aman buat orang itu untuk cerita. Orang itu akan nggak merasa tidak bisa cerita lagi gitu, karena dia ngerasa, aduh, nggak enak ya. Nah, mendengarkan seseorang menceritakan apa yang jadi mimpinya tanpa saudara harus menyela, memotong mimpinya, saudara tanpa harus bilang, itu mimpinya kecil sekali dan lain sebagainya, itu adalah bentuk saudara mengasihi dia. Right? Tanpa harus saudara bilang, aduh cetek banget sih ini, ayo dong kurang gede. No. Saudara kalau bisa mendengarkan dengan baik, itu adalah bentuk saudara kasih saudara. Memberikan hidup saudara, kuping saudara untuk mendengarkan unek-uneknya, apa yang mengganggu, apa yang mengotori pikirannya, sehingga pikiran dia bisa menjadi bersih dan clear. Sekali lagi, buat saya, mendengarkan adalah bentuk dari kasih. Kalau kita gagal jadi pendengar yang baik, buat pasangan kita, orang tua kita, teman-teman kita, anak buah di kantor, jemaat gereja, kita membuat mereka jadi menutup diri. Betul? Mereka nggak akan mau cerita lagi. Itu. Apalagi kalau mereka belum selesai, terus tadi saya bilang kita potong terus. Kayak di kantor saya punya policy untuk open door. Anytime bisa datang, kapan aja ketok, nggak harus bikin janji. Kalau saya ada di situ, kita bisa ngobrol. Sehingga nggak ada gap antara leader dengan buahnya. Dia bisa datang kapan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk ngomong sesuatu. Supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Yang apalagi keuntungannya? Yang kedua, mendengarkan itu sebuah tanda hormat. Betul? Bapak Ibu tahu lah ya, ini sesimpel. Saudara nggak harus setuju sama pendapat orang lain, betul? Saya nggak bilang bahwa semua pendapat orang harus kita setuju, enggak. Tapi minimal ketika mendengarkan, saudara sudah menghormati dia. Saya nggak selalu sependapat dengan pemimpin saya nggak selalu sependapat dengan koleg saya, Pastor Irfan, saya nggak selalu sependapat mungkin dengan orang tua saya, tapi minimal ketika mereka ngomong, saudara nggak bilang, udah jangan ngomong. Beda-beda. No. Tapi saudara mendengarkan, itu tanda saudara hormat. Biarkan dia berbicara, saudara nggak harus setuju. Apalagi, dengan mendengarkan saudara bisa menilai prinsip atau nilai seseorang. Dalam konteks mendengarkan komunikasi, semakin dia banyak bicara, betul? Semakin dia bisa terbuka dan curhat, semakin kita bisa memahami orang itu. Betul? Kalau dia ceritanya sedikit, kita susah memahaminya. Tapi kalau semakin dia cerita banyak, kita bisa memahaminya. Matius pasal 15 ayat 18 bilang begini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau Anda dewasa, pada saat Anda mendengarkan, Anda bisa membedakan mana pembicaraan yang baik, mana pembicaraan yang buruk, mana pembicaraan yang perlu saudara dengar, mana pembicaraan yang gak perlu saudara dengar, mana pembicaraan bisa membangun hubungan, mana pembicaraan yang akan merusak hubungan, mana pembicaraan yang bermutu, mana pembicaraan yang gak bermutu. Saudara bisa memutuskan, oke, cukup sampai di sini pembicaraannya, saya mendengarkan, tanda hormat, tapi begitu selesai, saya delete dari pikiran saya. Betul? Karena kalau nggak begini, kalau saudara menerima semua, akhirnya numpuk semua bisa jadi, itu adalah yang tidak perlu saudara dengar, akhirnya jadi sampah dalam hidup saudara. Sampah akan merusak hidup saudara. Kalau saudara dengar gosip, cerita-cerita yang jelek, buruk, dan lain sebagainya, saudara akan terima itu. Roma 10 ayat 17 bilang begini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saya mau bilang begini, kadang-kadang kenapa
Iman seseorang bisa lemah karena bisa jadi karena apa yang saudara dengar. Apa yang saudara, Bapak Ibu gak melatih diri, yang mestinya ada hal-hal saudara kasih kuping saudara untuk didengar, saudara malah gak kasih. Tapi ada hal-hal yang harusnya saudara tidak perlu kasih kuping, saudara kasih kuping. Kalau ada gosip yang seru, wah langsung mendekat. TV-nya digedein langsung gitu suaranya. Ya kan? Begitu ada prinsip nilai kehidupan, ada nilai-nilai yang baik pengajar, aduh udah gak perlu lah gitu. Jadi kadang-kadang, kan sekali lagi bukan saya yang bilang, firman Tuhan udah kasih tahu jauh-jauh hari bahwa iman kita tuh timbul dari pendengaran. Jadi kalau apa yang kita dengar selama ini buruk-buruk segala macam, saudara saya mau bilang begini, kekuatan setiap orang berbeda-beda. Kan tadi saya bilang, karena semua tergantung orang melatih. Ada gak sih yang bisa mendengarkan hal-hal yang buruk tapi dia tetap punya beriman? Ada tentu. Kenapa? Karena mereka udah biasa melatih hidup mereka. Tapi saudara jangan samakan standar itu menjadi standar semua orang. Saudara yang paling tahu hidup saudara sendiri. Saya kuat apa gak kuat? Kalau saya gak kuat, jangan latihannya pelan-pelan, jangan langsung diforsir dengan mendengarkan semua yang buruk. Saudara bisa akan ketakutan. Istri saya dari dulu punya kayak ketakutan. Sendirian takut. Gelap takut. Boneka takut. Semua takut. Saya bilang sama dia, kita perlu latih gitu, pelan-pelan untuk mencapai ketakutan itu. Saya nggak takut. Dulu memang saya ledekin. Masa boneka aja takut? Gimana ini perempuan apa laki-laki? Kan saya bilang gitu kan. Tapi saya sadar gitu, ternyata kemampuannya beda-beda. Mungkin dia mesti melatih diri dia supaya dia belajar. Makanya jangan nonton film horor terus kalau takut. Jangan nonton film sadis melulu kalau takut. Kalau saudara selalu khawatir akan dunia ini, setiap hari imbangin apa yang saudara baca. Gini loh, tanpa saudara sengaja baca, berita-berita buruk bisa datang otomatis. Tanpa saudara duga. Dengan saudara tambah sengaja baca, maka saudara menambah apa yang saudara khawatirkan. Saya bilang sama orang tua saya, jangan sering-sering nonton berita mengenai COVID-19 kalau tidak mau khawatir berlebihan. Tapi bukan berarti gak boleh. Boleh, pilihlah channel-channel berita yang memberitakannya lebih sejuk, lebih ini. Karena kalau enggak, namanya orang tua, khawatirnya makin tinggi. Saya khawatir, akhirnya bukan masalah COVID nanti, malah jadi masalah pikiran dan stres. Malah jadi menciptakan yang baru gitu. Jadi, Bapak Ibu, saya mau bilang gini, sekali lagi, apa yang saudara dengarkan menentukan hidup saudara mau bagaimana. Dan panca indera ini memang perlu dilatih supaya saudara bisa jadi lebih dewasa. Sekali lagi, kedewasaan, saudara perlu kedewasaan supaya saudara bisa belajar mendengarkan dengan baik. Suami istri coba belajar untuk mendengarkan dengan baik. Atasan dengan bawahan, partner kerja, orang tua dan anak, kakak beradik. Belajar untuk lebih mendengarkan. Karena apa? Mendengarkan inilah yang kita sebut dengan kedewasaan. Untuk memindahkan fokus kita kepada fokus orang lain. Nah, kalau semua orang di rumah ini adalah orang-orang dewasa yang mau mendengarkan, maka kita bisa bangun rumah Tuhan jauh lebih baik dan jauh lebih dahsyat untuk bisa dipakai Tuhan. Karena semua orang berfungsi mau dengerin orang lain. Setiap orang yang lemah, ya kita yang lebih kuat, ya kita dengarkan orang lain. Saya yang udah pengalaman, oke kasih yang belum pengalaman. Sekali lagi, ini bukan soal usia. Bukan. Bisa jadi saya yang lebih muda, saya yang lebih muda mendengarkan, saya yang lebih tua mendengarkan yang lebih muda. Why not? Yang penting adalah kita mau punya kemampuan mendengarkan tanpa harus menghakimi dan menjudge bahwa dia adalah lebih jelek. Amin Bapak Ibu? Amin. Saya berdoa biarlah ini menjadi sebuah pelajaran yang sama-sama kita belajar untuk memulai tema ini dan kita memulai setengah tahun kita. Saudara, COVID sudah 6 bulan sudah berlalu 2020 dengan begitu banyak masalah. Saya mau kasih tahu, mulai mungkin bisa dengan penuh masalah. Tapi kita selesain tahun ini, 2020 dengan masalah apa enggak, itu di tangan kita. Apa yang kita mau lakukan? Kita mau tetap jadi anak kecil, atau kita mau belajar untuk lebih dewasa, supaya bisa lebih mendengarkan orang lain dengan baik dan benar. Amin. Saya pikir ini saja. Hari ini saya berdoa supaya nanti Bapak Ibu semua kita bisa belajar sama-sama untuk bisa mendengarkan, melatih panca indera kita untuk lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dan saya berdoa supaya ini bisa meremah dan kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi orang dewasa yang lebih baik di rumah Tuhan. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan hari ini karena minggu pertama, tentu kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah sudah mempersiapkan apa yang Bapak Ibu sudah punya di rumah. Kalau Saudara punya roti dan air anggur, Saudara bisa pakai. Kalau Saudara nggak punya pun, Saudara bisa pakai apapun yang ada. Roti, crackers, biskuit, atau minumnya pun ada sirup, teh, ataupun air putih, apapun. Saudara bisa pakai di rumah, ambil itu, persiapkan di meja saudara. Saya akan pimpin kita dalam perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Biarlah setiap kali kita makan dan minum air anggur dan roti dan air anggur ini, bukan cuma sebagai lambang atau keharusan atau sebagai orang Kristen setiap bulan kita mesti lakukan ini. Tapi saya mau Bapak Ibu untuk memahami bahwa ini adalah tanda persekutuan kita dengan Roh Kudus. Tanda bahwa kita doakan ini bahwa Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa dan bisa melakukan apa aja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jadi bukan cuma sebagai simbol, tapi biarlah roti dan air anggur ini bisa membuat saudara mengingat akan kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa kita. Boleh saya minta roti saya? Rotinya dulu. Baik, terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita pegang roti yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara apapun itu, dan angkat tinggi-tinggi di tangan kanan saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan dan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur ataupun apapun yang ada di tangan saudara, tinggi di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. 6 bulan sudah kami lewati, kami tahu Kau selalu beserta. Tuhan, jangan biarkan apa yang sudah kami lalui mengganggu iman dan kepercayaan kami Tuhan. Kami ingin tetap pegang teguh janji-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menemani langkah-langkah kami sampai dengan pada akhirnya. Kami percaya Tuhan sangat baik, teramat baik. Kami belajar sesuatu Tuhan. Siang hari ini biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi orang lebih dewasa. Kami ingin menjadi orang-orang dewasa yang mengisi rumah Tuhan, mengisi rumah hidup kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, biarlah kami tahu Tuhan kekhawatiran kami akan semua permasalahan COVID-19 dan apapun itu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekhawatiran kami Tuhan, kami serahkan. Kau selalu beserta dengan kami dan Kau terus Tuhan terima janji dan Kau memberikan janji-janji-Mu terhadap setiap kami. Berkati seluruh keluarga kami, jaga kesehatan kami Tuhan, tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Kau selalu beserta. Kami yang sudah harus kembali kerja Tuhan, biar Kau jaga, Kau lindungi kami Tuhan. Kami harus tetap ada di rumah. Kau yang jaga Tuhan supaya kami itu juga tetap damai sejahtera berada di rumah. Kami tahu Kau selalu ada, Kau selalu punya rencana yang terbaik. Berkati semua teman-teman kami sudah melayani Tuhan siang hari ini. Semua yang ada di depan layar, di balik layar. Kami percaya Tuhan, pengorbanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Berkati seluruh kepemimpinan PCC Jakarta. Berkati seluruh Tuhan penatua dan pastors kami yang ada di Jambi juga. Kami tahu Tuhan Kau sudah mengirim mereka untuk memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Indonesia Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan hari-hari yang mudah bagi mereka. Bukan hari-hari yang mudah untuk mengambil keputusan yang bijak buat mereka. Tapi tidak ada pemerintahan tidak berasal daripada Engkau. Dan Kau yang akan pimpin Tuhan. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka kesehatan. Supaya mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ketetapan-ketetapan yang terbaik buat kami Tuhan sebagai bangsa Indonesia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat keberkatan Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat yang menonton, yang melihat ibadah online ini, ataupun yang masih belum sempat. Kami percaya Tuhan, Kau yang jaga, Kau berkati mereka. Jaga kesehatan mereka terlebih Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera. Dan angkat segala kekhawatirannya Tuhan. Supaya mereka bisa terus bersekutu dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan punya rencana selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dengan menerima berkat yang berasal daripada. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, berkat dan pengampunan turun kiranya ke atas kita semua. Pergi dan jadilah berkat kemanapun Tuhan kau utus. Biarlah perbuatanmu selalu memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa biar saudara tetap baik-baik saja. Tetap sukacita. Sampai ketemu pada ibadah kita minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. By your blood, it is done.